telah menginformasikan sekaligus memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar yang kita sudah hafal semuanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat ini mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, yang kalau kita menghitung maka tidak akan bisa menghitungnya kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa. Dengan alat canggih sekalipun, begitu sempurnanya nikmat Allah kepada kita, begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Bahkan kenikmatan Allah yang tidak kita minta Allah berikan kepada kita. Maka ini menjadi kesadaran tersendiri bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini. Sudah setahun lebih kita dilanda pandemi COVID-19. Ya, hari ini juga banyak saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal. Maka banyak nanti orang-orang yang menyesal karena selama di dunia ini tidak mau berinfak, selama di dunia ini tidak gemar bersedekah, tidak gemar beramal, maka penyesalan di kemudian hari tiada guna. Maka Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita ini diingatkan oleh Allah bahwa nanti orang-orang akan menyesal. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ini walau hanya sebentar saja untuk berinfak, untuk beramal. Tapi sudah tidak bisa lagi karena sudah tiba ajalnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kesempatan ketika kita ada kemampuan untuk beramal, beramallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka bagi kita yang sanggup, maka laksanakanlah. Kalau tidak sanggup, tidak dilaksanakan. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita jadikan sebagai amalan andalan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi di antara tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan salat, dengan mendirikan salat dan berkurban. Salat sebagai ibadah utama dalam Islam
Poma jangan pernah kita tinggalkan dengan sengaja. Bagaimanapun keadaannya, selama akal pikiran kita berfungsi, otak kita berfungsi, maka kita berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kecuali ada yang halangan secara syar'i bagi ibu-ibu misalnya. Tapi prinsip dasar sholat ini adalah merupakan ibadah utama, sehingga Allah dalam berbagai ayat menyebutnya langsung di dalam Al-Quran. As-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian pada ayat yang lain juga disebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita sudah hafal. Sesungguhnya sembahyangku atau sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita ini belajar berproses, mempersembahkan seluruh yang ada di dalam diri kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan orang lain. Bukan untuk orang-orang yang kita cintai. Kalaupun itu adalah sebagai bentuk daripada pengorbanan, tapi yang utama adalah kita mempersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia adalah sebagai apresiasi, penghargaan. Misalnya ada yang nanti disebut dengan pahlawan, ada yang disebut dengan dermawan, ada yang disebut dengan donatur dan seterusnya. Itu kan hanya sebutan manusia saja, yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Hakikatnya yang bermanfaat di hadapan Allah adalah persembahan yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jadikan sebagai salah satu cara berpikir kita. Jadi kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berjuang di jalan Allah, dia nggak boleh berniat mati, tapi dia berniat inti menegakkan agama Allah. Kalau misalnya orang berperang di jalan Allah, dia pengen mati biar dipuji, jadikan pahlawan, maka dia nggak dapat apa-apa. Kalau semuanya mati, ya kalah lah. Harusnya hidup biar bisa memenangkan musuh. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah semampu kita. Kalau sholat ini semuanya mampu, pasti mampu, sesuai kemampuannya. Berdiri boleh, yang bisa berdiri tegak, yang tidak boleh, yang tidak bisa dengan duduk atau berbaring, atau dengan isyarat, boleh dengan tangan. Dimanapun kita berkewajiban sholat, di perjalanan termasuk yang sering ditinggalkan oleh kita. Ketika sakit mungkin sering kita tinggalkan, tapi esok lusa kita jangan pernah meninggalkan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini perintah Allah untuk mendirikan sholat dan berkurban. Silahkan berkurban, satu keluarga satu cukuplah. Bagi yang memiliki kemampuan, bisa uang pribadi sendiri, bisa urunan sekeluarga, boleh gitu. Bapaknya, ibune, anaknya bisa. Terutama yang belum berkeluarga jadi satu, itu boleh. Kemudian nanti untuk satu kambing untuk satu orang, untuk sapi untuk 7 orang. Nah ini silahkan kalau kita memiliki kemampuan, mumpung masih ada waktu, nanti panitia bisa menginventarisir, bisa membeli sapi atau kambing dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang tidak suka kepada yang demikian itu, oleh Allah disebut inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Maksudnya apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membenci kepada syariat
sholat, syariat kurban, membenci kepada ajaran Allah, Rasulnya, atau membenci kepada kaum muslimin secara umum, maka dialah orang-orang yang celaka, yang terputus. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kalaupun kita tidak bisa ikut kurban karena keterbatasan, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, bahkan sekarang ada fatwa baru. Misalnya dari Muhammadiyah, boleh berkurban itu diniati kurban tapi dialokasikan untuk yang terdampak COVID-19. Itu menurut ijtihad ulama itu sebagian itu membolehkan. Misalnya ada saya uang 3 juta, mestinya saya mau ikut urunan untuk kurban, tapi karena ada tetangga saya yang mengalami dampak COVID-19, yang mengalami kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya, disumbangkan misalnya. Itu diperbolehkan. Jadi dialokasikan untuk yang terdampak COVID-19, karena sedemikian luar biasanya sekarang dampak COVID-19, apalagi dengan diberlakukannya PKKM secara mikro ya, dan secara umum di Pulau Jawa ini diberlakukan PKKM darurat, tapi Cilacap PKKM secara mikro ya, pembatasan penjualan, tidak boleh lebih kemalaman dan seterusnya. Maka ini dampak yang luar biasa ini. Mari kita belajar peduli kepada ini. Kalau kita tidak bisa memberikan secara langsung, bisa dititipkan kepada lembaga-lembaga, misalnya kepada Lazis atau kepada penyalur dana untuk yang terdampak COVID-19 ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu juga kita misalnya tidak bisa berkurban karena keterbatasan, maka kita bisa membantu pelaksanaan kurban, bisa mendukung pelaksanaan kurban, bisa mencari, kita men-share ya, mengajak orang untuk berkurban. Di samping kita berkurban dengan yang lain, yaitu kita mengorbankan waktu kita untuk berjuang di jalan Allah, mengorbankan tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah, mengorbankan pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah, dan mengorbankan dana atau kemampuan finansial kita dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ke situasi kondisi yang mungkin belum selesai pandemi ini, kita jangan menyurutkan semangat kita untuk berkorban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Silahkan kita saling berlomba fastabiqul khairat dalam rangka kita melestarikan syariat agama Islam yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan dimonumentalkan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya demikian jemaah sekalian, sebagai oleh-oleh kita, khutbah kita, renungan kita di kesempatan ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat, bermakna khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.